Oke, terima kasih Mas Tri. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, mohon izin Pak Kepala. Bu Suharti, Pak Aris, saya ingin menyampaikan beberapa hal ke teman-teman di sini. Sesuai dengan yang disampaikan Mas Tri tadi, saya akan menyampaikan konsep umum sebenarnya mengenai perencanaan di kondisi normal berdasarkan Perpres 7 secara garis besar. Kemudian bagaimana di kondisi darurat dan ujungnya nanti sesuai dengan menyesuaikan dengan penanganan pada saat COVID-19 ini. Jadi dasar hukumnya seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Kepala, kita pakai Perpres, nanti ujungnya adalah yang paling sederhana adalah pakai dengan SE nomor 3. Tapi tetap kita harus mengacu kepada Perlem 13 dan Perlem 7. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam aturan normal, ruang lingkup perencanaan itu sebenarnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penyusunan anggaran. Ya. Di dalam identifikasi kebutuhan tersebut, sebenarnya kita harus dari awal sudah mengetahui apa yang mau kita adakan. Apakah barang, apakah konstruksi, apakah jasa lainnya, atau konsultansi. Di dalam identifikasi itu juga kita harus mengetahui sebenarnya kebutuhan kita, baik volumenya, baik spesifikasinya, maupun untuk apa barang jasa itu diadakan. Kemudian, untuk hal-hal tertentu, di dalam proses pengadaan, kita juga harus tahu sebenarnya calon tanda kutip penyedianya itu siapa. Berapa kapasitasnya, apa kemampuannya. Apakah kita mendapatkan barang jasa itu mudah atau tidak. Nah, hal itu yang harus kita lakukan di dalam identifikasi kebutuhan. Setelah kita tahu identifikasi kebutuhan, barulah kita di dalam kondisi normal menetapkan apakah itu termasuk barang atau jasa. Karena kembali ke definisi, tidak perlu kita sampaikan di sini, antara barang dengan jasa, baik konsultan, konstruksi maupun jasa lainnya, itu tata caranya ada berbeda sehingga perlu ditetapkan. Kemudian, untuk melaksanakan pekerjaan itu, ada beberapa cara yang kita atur di dalam Perpres ini adalah melalui penyedia dan melalui swakelola. Di dalam kondisi darurat, hal ini juga bisa kita terapkan. Di dalam kondisi normal, semua apa yang akan kita lakukan, baik dalam tahap persiapan proses pengadaan barang jasa maupun dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, itu harus disusun jadwalnya secara detail. Kenapa disusun jadwal? Karena jadwal ini akan mempengaruhi anggaran. Contoh, kita melaksanakannya di hari kerja dengan di weekend itu berbeda harganya. Sehingga kita perlu menentukan jadwal dan kita kemudian menyusun anggaran. Di dalam menyusun anggaran ini, apapun yang kita bebankan kepada calon penyedia atau kita keluarkan di dalam swakelola harus diperhitungkan. Baik biaya barang jasanya sendiri maupun biaya pendukungnya. Nah, kemudian identifikasi sampai dengan penyusunan anggaran yang sudah kita lakukan inilah kita cantumkan di dalam RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nah, Rencana Umum Pengadaan ini kalau kondisi normal, mumpung ada di sini Bapak Ibu, di dalam Inpres 1 disebutkan harus dibuat di dalam tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi, kesempatan ini saya sampaikan, mohon disusun RUP-nya melalui sirup di tahun anggaran 2021 nanti, paling lambat Desember 2020. Siapa yang menyusun perencanaan pengadaan menurut aturan adalah PPK, Pejabat Pembuat Komitmen.
yang disusun oleh PPK itu kemudian ditetapkan oleh PA atau KPA. Kemudian diumumkan. Yang menjadi masalah, sering menjadi masalah, KPA diminta untuk mengumumkan atau menetapkan dan mengumumkan, tetapi tidak ada pendelegasian kewenangan. Oleh karena itu, harus ada di dalam mengangkat KPA, harus jelas tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh PA. Nah, kapan sebenarnya kita menyusun perencanaan pengadaan? Perencanaan pengadaan itu menjadi masukan dalam menyusun RKAPD. Oleh karena itu, kita sebenarnya pada waktu menyusun anggaran, kenapa butuh 1 miliar, kita harus tahu tadi riwayatnya, mulai dari identifikasi sampai anggaran. Nah, di kondisi normal, hal ini harus dimasukkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan setelah Ranperda APBD-nya disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung mengisi data RUP pada paling lambat akhir tahun dan jangan takut karena kalau terjadi revisi paket atau revisi DIPA, aplikasi ini membolehkan Bapak Ibu melakukan pengumuman atau menetapkan kembali dan mengumumkan kembali RUP yang sudah ada. Inilah hal-hal yang ada di dalam Perlem 7 tahun 2018 ya, Perlem 7 tahun 2018. Kemudian kita lihat Perlem mengenai keadaan darurat. Di dalam kondisi darurat, di SE3, Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, saya ulangi lagi Pak, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran tergantung pelimpahan kewenangan, harus menetapkan kebutuhan barang jasa. Ya, kebutuhannya nanti kita lihat, kemudian memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Di dalam Perlem 13 disebutkan, di dalam kondisi darurat ada 3 tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelesaian pembayaran. Ranah saya di perencanaan, nanti Mas Aris pelaksanaan dan penyelesaian pembayaran ya Mas Aris ya? Siap. Oke. Nah, di dalam perencanaan pengadaan menurut Perlem 13 itu ada identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang jasa. Di dalam SE3, identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya ini kita anggap sebagai pengkajian cepat situasi. Jadi tidak perlu terlalu detail, tapi apa yang kita lakukan seperti Mas Tri tadi sudah bilang, yang disampaikan Pak Kepala, harus efektif dan akuntabel. Kelemahan di kita ini selama ini adalah malas mencatat, Pak. Apa yang kita lakukan tidak kita catat. Pada waktu kita mau mempertanggungjawabkan baru bingung gitu loh. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, di dalam mengidentifikasi kebutuhan secara cepat ini, kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan kita. Baik dalam proses penyelamatan maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di kebutuhan dasar ini di dalam Perlem sudah dijelaskan, contohnya misalnya pelayanan kesehatan, ya. Kemudian penampungan, tempat hunian, dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dari kebutuhan kita itulah kita harus tahu sebenarnya yang kita butuhkan itu di mana barangnya adanya. Jumlahnya berapa? Kita punya stok nggak? Kalau kita punya stok, kita gunakan. Kalau kebutuhannya lebih dari stok yang ada, berarti kita harus mengadakan. Di mana sumbernya yang ada? Kita harus cek. Nah, dari analisis ini, kita harus menetapkan pengadaan barang jasa. Apakah kita lakukan dengan swakelola, apakah dengan penyedia? Artinya, kalau kebutuhan barang jasa itu ternyata semuanya ada di penyedia, apakah tidak lebih baik kita ngasih ke penyedia?
Tapi kalau kebutuhan barang jasa kita itu ada sebagian di kita, kita bisa melakukannya dengan swakelola. Ya. Tetapi tolong diingat, swakelola di sini tidak menggunakan yang di tipe-tipe tadi yang di dalam Perpres, tipe 1 sampai tipe 4, tapi kita memanfaatkan mereka karena mereka membantu di dalam proses menangani kondisi darurat ini. Ini sudah ada juga di dalam Perlem 13 tersebut, ya. Jadi partisipasi pihak lain itu melalui swakelola diperlukan untuk membantu menolong, ya, mengevakuasi serta memberikan pelayanan kepada korban. Nah, tadi pertanyaannya ada muncul di Slido. Apakah harus ada MOU? Kan begitu? Tadi ada Mas Rangga yang nanya, apakah ada MOU? Apakah perlu tim? Pada waktu mengeksekusi perlu tim. Tapi apakah harus SK-nya langsung pada saat itu? Jadi administrasi harusnya dibelakangkan lah. Ya, administrasi harus dibelakangkan, tapi harus dikerjakan. Kembali lagi tadi azas akuntabilitas. Ya. Kemudian, dalam kondisi sekarang yang darurat ini, PA harus punya anggaran. Tadi Pak Kepala sudah bilang, kalau belum bisa saya ulangi, kalau ada anggarannya seperti di BPBD, silahkan. Kalau belum ada, bisa direfocusing lagi. Kalau belum selesai, tadi Pak Kepala sudah menjelaskan bahwa bisa seperti tanda kutip mengutangkan. Mesan duluan, bayar belakangan. Seperti itu. Karena kenapa hal itu kita lakukan? Karena perubahan seperti tadi disampaikan di kondisi normal, perlu penyesuaian di RUP. Ya, perlu penyesuaian di RUP. Tapi pertanyaannya, kapan sebenarnya kita harus mengisi RUP? Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, waktu mengisi RUP, sudah ada kami sampaikan jenis pengadaannya, walaupun tanda kutip ini tidak ada di dalam Perpres, kita milih ada kondisi darurat. Ya, masuk ke dalam sistem jenis pengadaannya darurat. Ya. Nanti setelah tanda tangan kontrak, barulah hal ini dilakukan pencatatan. Saya ulangi Bapak Ibu. Pada waktu kondisi normal, kita harus mengerjakan RUP dulu, baru melaksanakan eksekusi pelaksanaan, baik persiapan maupun pelaksanaan. Tetapi di kondisi yang sekarang ini, dalam kondisi darurat, mulai dari identifikasi kebutuhan, nanti Mas Aris yang menjelaskan satu-satu di sini. Setelah kontrak terjadi, barulah kita melakukan pencatatan. Pencatatan menurut aturan di SPSE itu dilakukan melalui e-kontrak. Nah, pencatatannya kalau itu dilaksanakan setelah kontrak. Artinya kita fokus kepada pelaksanaan dulu. Ya, jangan bicara administrasi. Tetapi pada waktu kita mau menginput data di dalam e-kontrak, di dalam sistem yang ada sekarang, tidak bisa kita catatkan kalau tidak ada ID RUP. Oleh karena itu, silahkan diisi dulu RUP-nya, baru dilakukan pencatatan sebagai azas akuntabilitas. Saya tegaskan lagi Bapak Ibu, RUP tidak perlu dipikirkan di awal pelaksanaan. Laksanakan dulu, baru kita melakukan, karena RUP ini tetap dibutuhkan untuk akuntabilitas di masa mendatang. Mas Tri, mungkin itu dulu yang kita sampaikan, Mas Tri. Ya, cukup juga ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sultan. Ada dua yang saya highlight dari Pak Sultan yang selalu ditekankan oleh Pak Sultan. Satu yang cukup mengena adalah kita itu malas mencatat. Nah, Bapak Ibu PA-KPA ini perlu Bapak Ibu highlight betul-betul, karena sekali lagi dalam kondisi extraordinary ini, dalam kondisi yang tidak wajar ini, sementara nanti akuntabilitas tetap dijunjung tinggi, maka jangan lupa untuk pencatatan ini. Tadi sudah dielaborasi lebih lanjut
termasuk pencatatannya di SPSE maksud saya. Pak Sultan, boleh satu pertanyaan probing dulu? Kalau misalnya nanti pencatatan SPSE by system membutuhkan ID RUP, apakah saat ini modelnya seperti itu atau bisa langsung pencatatan non-transaksional di SPSE-nya tanpa kode RUP? Nggak bisa, Pak. Nah, itu masalahnya sistem kita membutuhkan ID RUP. Nah, kalau sistem kita tidak membutuhkan itu, ya sebenarnya RUP itu untuk akuntabilitas anggaran kita gitu dari awal. Baik, terima kasih Pak. Urgensinya adalah lakukan dulu